Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semuanya, dan salam kompeten buat seluruh rekan-rekanku sejawat. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang soal Ukom. Nah, kita sudah Ukom exit exam dari 2021 itu ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas soal Ukom pada periode pertama di bulan Maret 2023 kemarin nih. Ini soalnya sudah dibahas oleh Prof. Tonotini ya, ada kemarin Zoom-nya teman-teman. Tapi di sini aku hanya kasih 6 soal aja, dan ini sama persis dengan soal yang keluar di periode Maret 2023 kemarin, tanpa diedit, tanpa diubah opsinya juga. Nah, mungkin di next video aku bakalan kasih soal yang kira-kira sama gitu ya, tapi nggak sama persis, mungkin ada angkanya yang diubah gitu, tapi kasusnya tetap sama, materinya akan tetap sama nanti rujukannya gitu ya teman-teman. Oke, di video kali ini kita bahas ada 6 soal nih yang sama persis, atau soal yang soal yang didapat oleh rekan-rekan yang Ukom di periode pertama di Maret 2023 kemarin. Oke, langsung aja ke kasus yang pertama. Nah, mungkin banyak nih yang bilang, ih soalnya canggih gitu ya teman-teman, tapi mungkin kitanya yang sudah lupa atau nggak paham gitu ya, karena katanya sih yang buat soalnya ini yang pendidikannya basicnya itu dari S1, bukan yang dari D4 gitu, jadi agak-agak berbeda gimana gitu, tapi ya tetap sama sih menurut aku ya teman-teman. Oke. Di sini pertanyaannya nomor 1, apakah kemungkinan masalah yang terjadi pada kasus tersebut? Nah, katanya di sini ada seorang bayi laki-laki lahir 1 jam yang lalu di rumah sakit. Katanya bayinya itu makrosomia, babynya besar, baby giant ya teman-teman. Kemudian riwayat kelahiran katanya bayinya asfiksia, tidak bernapas spontan ya. Kemudian menangis setelah dilakukan langkah awal resusitasi dan ventilasi 2 kali, lakukan VTP. Tidak dilakukan IMD. Hasil pemeriksaan berat badannya katanya 4010 gram, 4 kilo ya teman-teman, 4 kiloan. Kemudian panjang badannya 51 cm. Refleks moronya asimetris, jadi tidak sama dia refleksnya kiri kanan gitu ya. Nah, penyebab kemungkinan ini apa gitu teman-teman? Katanya sih di sini refleks moronya asimetris, berarti kalau dia simetris tidak sama, atau refleks moro itu sama dengan refleks kejut gitu ya teman-teman. Ketika ada suara atau gerakan tiba-tiba, biasanya bayi akan merentangkan kedua tangan dengan telapak tangan yang menghadap ke atas gitu. Lalu biasanya si bayi ketika direntangkan ke atas, biasanya akan menariknya kembali gitu. Terkadang bayi juga akan menangis. Nah, tapi dalam kasus ini katanya asimetris, tidak sama gitu ya teman-teman. Nah, kita bahas dari opsinya. Cerebral palsy. Nah, biasanya kalau cerebral palsy ini dia berhubungan dengan otak gitu ya, teman-teman. Nah, cerebral palsy ini adalah gangguan yang memengaruhi gerakan dan tonus otot atau postur tubuh. Nah, ini disebabkan kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang. Kemudian kalau fraktur scapula itu patah tulang belikat, kemudian kalau clavikula dia patah tulang selangka, kemudian fraktur humerus itu patah tulang lengan atas. Nah, lengan bagian atas. Kemudian plexus brachialis palsy. Nah, ada yang disebut dengan OBPP atau obstetrical brachial plexus palsy. Nah, ini merupakan cedera sebagian atau seluruh plexus brachialis akibat proses kelahiran. Nah, brachial plexus itu adalah satu set saraf yang mengendalikan otot-otot lengan atau sekelompok jaringan saraf yang saling bertautan berada di antara leher, dada bagian atas, dan ketiak. Nah, ketika terjadi brachial plexus ini, maka si bayi tidak bisa menggerakkan ototnya, atau terjadi hal seperti di kasus ini, asimetris gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah plexus brachialis palsy gitu ya teman-teman. Ada terjadi cedera gitu, cedera pada bagian saraf yang mengendalikan otot lengan atau sekelompok jaringan yang bertautan yang berada di bawah leher, dada bagian atas, dan ketiak gitu. Jadi di bagian inilah sarafnya yang terganggu sehingga terjadi refleks moro yang asimetris. Jadi jawabannya adalah yang E, plexus brachialis palsy. Itu kira-kira ya. Oke, untuk nomor 2,
Ini katanya soal yang agak aneh ya. Nomor 2, apa kemungkinan yang tepat pada kasus tersebut? Gitu. Katanya di sini, seorang perempuan 35 tahun, grafida 3 partus 2, usia kehamilannya 34 minggu. Kemudian dia datang ke PMB, keluhannya katanya nyeri perut bagian bawah sejak 6 jam yang lalu. Hasil anamnesis, ibu terpleset di kamar mandi. Pergerakan janin mulai berkurang, ibu memiliki riwayat hipertensi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160 per 90 mm air raksa, ibu sudah 4 kali ganti pembalut gitu. Nah, di kasus ini agak banyak pengecoh ya teman-teman. Mungkin kalau diambil dari hasil anamnesis yang katanya ibu terpleset di kamar mandi, bisa aja mungkin kita berpikir ke solusio plasenta yang terlepas sebelum waktunya, duluan plasentanya lepas baru bayinya lahir gitu ya. Kemudian bisa juga merujuk ke IUFD, intrauterine fetal distress. Nah, bayinya stres. Bisa kita ambil dari yang katanya di sini pergerakan janin mulai berkurang. Nah, tapi ini kan hasil anamnesis, bukan berdasarkan hasil pemeriksaan kita. Kemudian kalau placenta previa nggak ada yang lebih rinci, terjadi perdarahan atau hormon HCG yang tinggi dan keluhan lain gitu ya teman-teman. Kemudian dari warna perdarahannya juga nggak ada disebutkan di sini. Kemudian kalau superimpos preeklamsia, dia memang di sini ada dibilang memiliki riwayat hipertensi, tapi tidak ada di sini dijelaskan lebih rinci gimana protein urinnya hasilnya gitu. Nah, jadi yang memang rasanya terlalu banyak pengecohnya ya teman-teman, bisa ke IUFD, bisa ke solusio plasenta gitu, bisa ke superimpos preeklamsia gitu. Tapi jawaban yang paling tepat di sini adalah preeklamsia. Jadi kita ambil dari hasil pemeriksaan kita, tekanan darahnya 160 per 90 mm air raksa. Kenapa nggak IUFD gitu? Karena di sini tidak ada DJJ-nya, tidak diterangkan berapa hasil DJJ-nya. Di sini hanya berdasarkan hasil anamnesis yang ibu mengatakan pergerakan janin yang mulai berkurang gitu. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah preeklamsia. Oke, kita next ke nomor 3. Katanya di sini, apakah masalah prioritas yang harus ditangani pada kasus tersebut? Nah, kita di sini dituntut untuk melihat yang paling prioritas, yang paling kita utamakan dulu di dalam kasus ini. Oke, nah katanya di sini seorang perempuan 33 tahun, grafida 3 partus 2, usia kehamilannya 34 minggu, mengeluh nyeri perut bagian bawah sejak 6 jam yang lalu di PMB. Hasil anamnesis keluar air-air dari jalan lahir 1 jam yang lalu, terpleset di kamar mandi, gerakan janin berkurang, anak kedua lahir dengan tensi tinggi. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 140 per 90, kemudian penurunan kepalanya 3/5, DJJ-nya 160, kontraksi 3 kali selama 10 detik per 40 menit, kemudian pembukaannya 4 cm. Berarti dia ini sudah infartu ya. Kemudian selaput ketubannya negatif. Yang ditanyakan adalah prioritas masalah. Nah, di sini sebenarnya ada banyak nih kemungkinan. Ada banyak kemungkinan jawabannya, tapi kita harus mencari yang paling prioritas. Iya, di sini tensinya memang sudah agak tinggi, tapi kita harus mencari prioritas. Ketubannya juga di sini udah negatif. Tapi kita harus mencari yang paling prioritas. Kita harus jeli dalam melihat kasus ya, teman-teman. Jadi masalah yang paling prioritas di sini adalah, nah, karena DJJ-nya sudah 160 kali per menit, sudah hampir di batas paling akhir nih, batas paling akhir DJJ normal sudah 160, ini sudah hampir tinggi ya teman-teman, sudah termasuk tinggi. Jadi yang paling utama di sini harus kita tangani adalah fetal distress-nya. Gerakan janinnya sudah berkurang katanya, kemudian DJJ-nya juga sudah tinggi, ketubannya sudah negatif. Berarti yang harus kita lakukan di sini penanganan dengan melakukan resusitasi intrauterine. Kita harus memasang oksigen supaya si bayinya tidak stres gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, fetal distress. Nah, di sini kita dituntut ya supaya lebih jeli, supaya bisa melihat masalah yang paling prioritas. Oke, selanjutnya kita ke kasus yang keempat. Nah, di sini katanya, apa metode yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? Katanya di sini ada seorang bidan yang sedang melakukan manajemen aktif kala 3, MAK 3. Sedang melakukan MAK 3 pada pasien dengan kala 2 yang berlangsung normal. Kala 2-nya berlangsung normal gitu ya, teman-teman. Terus sekarang bidannya melakukan manajemen aktif kala 3 supaya nggak salah tangkap nih sama kasusnya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah meletakkan tangan yang disertai tekanan pada suprapubis. Nah, ini metode apa katanya gitu. Nah, kalau menurut Mokhtar tahun 1998, fase-fase dalam pengeluaran uri itu ada beberapa. Nah, yang pertama ada Klein. Nah, kalau Klein ini saat ada his, kemudian rahim kita dorong sedikit. Bila tali pusatnya kembali, berarti dia belum lepas nih. Kalau diam atau turun, berarti sudah lepas. Kemudian ada Kushner. Nah, Kushner ini adalah meletakkan tangan disertai tekanan pada atas simfisis, kemudian tali pusat kita tegangkan, bila tali pusatnya masuk berarti belum lepas, kemudian jika diam atau maju berarti sudah lepas. Kemudian yang C ada Dunchan. Nah, Dunchan ini adalah lepasnya uri mulai dari pinggir, kemudian uri lahir akan mengalir keluar antara selaput ketuban, kemudian pinggir plasenta. Kemudian yang D Suse. Nah, yang ini adalah lepasnya seperti kita menutup payung. Nah, ini adalah cara yang paling sering terjadi, 80% kira-kira. Nah, yang lepas duluan itu adalah bagian tengahnya, baru nanti akan lepas seluruhnya. Kemudian yang terakhir ada Stresemann. Nah, Stresemann ini adalah kita melakukan penegangan tali pusat dan kita ketok fundus. Bila tali pusatnya itu bergetar berarti dia belum lepas, kemudian jika tidak bergetar berarti sudah lepas. Nah, kemudian setelah itu rahimnya akan menonjol di atas simfisis, kemudian tali pusatnya akan bertambah panjang, rahimnya akan bundar dan keras, baru keluar darah secara tiba-tiba. Nah, itu yang disebut dengan Stresemann. Nah, melalui penjelasan dari kelima opsi ini, so pastinya udah bisa dong nih menentukan apa jawaban yang paling tepat. Nah, dari penjelasannya berarti jawabannya adalah yang B, Kushner. Nah, di mana Kushner itu tadi katanya meletakkan tangan disertai tekanan pada atas simfisis. Nah, kemudian tali pusat kita tegangkan, bila tali pusatnya masuk berarti belum lepas, jika diam atau maju berarti sudah lepas. Nah, ini kan ya, meletakkan tangan disertai tekanan pada suprapubis. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Next kita lanjut ke kasus yang kelima. Apa hormon yang meningkat pada kasus tersebut? Nah, katanya di sini ada seorang perempuan 23 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, usia kehamilannya 34-35 minggu, datang ke TPMB. Keluhannya banyak guratan di daerah perut dan lipatan paha. Katanya hasil anamnesis ini ibunya bilang gatal. Kemudian ibunya khawatir ini berhubungan dengan penyakit kulit. Hasil anamnesisnya, hasil pemeriksaan TFU 29 cm, kepala belum masuk PAP, DJJ 144 normal. Kemudian hormon apa yang meningkat katanya gitu. Jangan salah ya. Kadang kita suka terbalik nih. Antara guratan-guratan ini dengan yang dinamakan dengan plasma gravidarum gitu. Nggak usah teman-teman deh, aku sendiri juga awal-awal itu juga sering agak kebalik gitu ya teman-teman. Hormon HCG ini adalah beta HCG, human chorionic gonadotropin. Ini hormon yang dihasilkan oleh sel-sel plasenta ya. Kemudian MSH ini melanocyte stimulating hormone. Nah, ini biasanya yang menyebabkan hiperpigmentasi. Inilah yang biasanya akan menyebabkan plasma gravidarum gitu. Yang hitam-hitam gitu ya, teman-teman, perubahan yang menjadi hitam gitu. Semuanya ini akan meningkat. Estrogen, progesteron gitu, hanya beda sifatnya aja. Ada yang sifatnya dia makin melambat, yang memperbesar gitu ya. Kemudian yang E, glukokortikoid. Nah, jawaban yang paling tepat adalah glukokortikoid. Nah, ini biasanya yang guratan-guratan di daerah perut dan lipatan paha ini, kalau orang awam biasanya masyarakat bilangnya itu stretch mark ya teman-teman, atau kita sebut dengan striae. Jadi garis-garis beruntai di permukaan kulit. Nah, biasanya ini juga muncul di pinggul, bokong, perut, payudara, dan paha gitu. Jadi terjadi peregangan kulit dan kadar hormon kortisol yang meningkat di dalam tubuh. Jadi jawabannya adalah yang E, glukokortikoid. Oke, next kita ke soal yang terakhir. Katanya di sini, apakah tindakan awal bidan pada kasus tersebut? Katanya di sini ada seorang bidan sedang membantu pertolongan persalinan pada kala 2 di PMB. Saat bayi keluar, berhubung perineum tampak rapuh dan ibu meneran sangat kuat, terjadi robekan pada sphincter ani. Nah, karena ibunya, ini perineumnya rapuh, terus ibunya terlalu kuat nih mengendang, jadi terjadi robekan pada sphincter ani. Apa tindakan awal yang harus kita lakukan di sini? Gitu. Nah, ini tindakan yang paling awal kita lakukan adalah dengan melakukan penekanan bagian luka dengan menggunakan tampon. Supaya apa? Untuk membantu
menghentikan perdarahan gitu. Jadi kita melakukan penekanan jaringan yang masih mengeluarkan darah dengan tampon supaya perdarahannya berkurang atau berhenti. Jadi tindakan yang paling awal kita lakukan adalah melakukan penekanan luka dengan tampon. Oke. Inilah kira-kira 6 soal yang sama persis yang didapatkan pada periode 1 pada bulan Maret 2023 kemarin. Nah, semoga tahu nih, sebenarnya susah apa enggak sih, atau kitanya sendiri yang masih kurang belajar gitu ya teman-teman. Bukan mau bilang teman-teman kurang belajar, aku pun sendiri masih kurang belajar sebenarnya gitu. Tapi mari kita sama-sama belajar, khususnya buat teman-teman yang akan UKOM di periode kedua, ketiga nanti, masih ada waktu, jadi ayo kita maksimalin belajarnya, kita sama-sama belajar, semangat. Nah, pasti setiap usahanya kita pasti akan membuahkan hasil. Yuk, mari sama-sama berproses ya, sama-sama belajar. Semoga nanti hasilnya kompeten 100%. Oke. Tetap semangat ya. Oke. Nah, kira-kira segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini, sudah tonton videonya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti bakalan aku balas atau kita bahas di satu video jika itu memang harus membutuhkan satu video untuk penjelasannya gitu ya teman-teman. Oke, segitu dulu, tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu. Kalau suka sama videonya boleh di like, kalau tidak suka boleh di dislike. Kalau merasa video ini bermanfaat buat orang lain boleh di share ke sosial media yang teman-teman punya, supaya orang lain juga bisa tahu tentang video ini, kita bisa sama-sama belajar gitu ya teman-teman. Kalau yang membantu channel aku semakin berkembang, juga boleh tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, supaya ketika aku upload video terbaru nanti teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru di channel aku, karena aku masih bakalan tetap upload video mungkin dari materi atau latihan-latihan kasus, supaya kita bisa tetap sama-sama belajar, sama-sama berjuang, sama-sama sukses, sama-sama kompeten gitu ya teman-teman. Nah, dan puji Tuhan hasilnya aku kemarin itu kompeten. Oke, pasti usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Pasti setiap prosesnya kita membuahkan hasil. Oke, tetap semangat. See you on my next video. Bye-bye.